Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjut ke materi kita hari ini, yaitu tentang translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran, kita perhatikan di sini, itu adalah suatu pemindahan semua titik pada suatu bidang data dengan jarak atau besar dan arah yang sama. Di sini translasi A B atau memindahkan titik dari titik A dan titik B itu aturannya, jika A-nya positif maka dia pindah ke kanan, kalau A-nya negatif ke kiri. Sementara untuk B, kalau B-nya positif ke atas, B-nya negatif ke bawah. Oke, itu lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Kalian perhatikan di sini, tentukan bayangan titik P negatif 1,3 dan Q 3,2 pada translasi 1 negatif 2. Oke, kita lihat dulu yang titik P. Titik P min 1,3. Kita cari min 1,3 dulu. X min 1, kemudian Y 3. Ini dia. Ini adalah titik P negatif 1,3. Oke. Kemudian sebelum kita lanjutkan mencari bayangan dari titik P, perhatikan dulu di sini. Ini adalah koordinatnya untuk sumbu X dan ini adalah untuk Y. Jaraknya harus sama. Di sini semuanya pakai skala 1. 1, 2, 3, 4, 5, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Oke, di atasnya juga seperti itu, harus sama ya. Di sini titik P negatif 1,3 ditranslasikan atau digeser. Ini dia, sejauh 1 negatif 2. Berarti tadi 1 ini, oke, 1 adalah A, kemudian min 2 adalah B. Perhatikan baik-baik lagi, jika positif kita pindahkan ke kanan atau geser ke kanan. Kalau negatif, geser ke kiri. Positif, B-nya positif, geser ke atas. B-nya negatif, geser ke bawah. Sekarang kita perhatikan, A-nya 1. Berarti kita menggeser ke kanan sebanyak 1. Berarti tadi ini 1, berarti di sini sekarang posisinya untuk sementara. Kemudian kita lihat B-nya. B-nya negatif 2. Oke? B negatif. Kalau B negatif berarti kita harus geser ke bawah sebanyak negatif 2. Oke? Tadi di sini ya. Untuk satunya P geser 1 ke kanan, kemudian turun 2 ke bawah atau geser 2 ke bawah karena ini adalah negatif. Oke? Maka ini adalah P aksen. Yaitu berada pada titik. Oke, di sini aja Ibu buatkan. Oke, ini adalah P aksen berada pada titik X0 Y1 atau pada titik 0,1. Maka bayangan dari titik P adalah 0,1. Oke, lanjut ke titik Q. Q 3,2. X3 Y2. Oke. Ini adalah titik Q. Berada pada koordinat 3,2. Masih translasi yang sama atau pada pergeseran yang sama. Translasinya adalah 1 negatif 2. Oke, masih ingat kan? 1 kalau positif berarti ke kanan sebanyak 1. Ini 1 berarti tadi di sini dia 2 naik ke atas sebanyak 1 langkah. Maaf, ke kanan sebanyak 1. Berarti di sini dia ke kanan sebanyak 1. Oke, kemudian turun sebanyak 2. 1, 2. Oke. Jadi ini adalah letak Q aksen atau bayangan dari titik Q setelah ditranslasikan atau digeser. Maka Q adalah 4,0. X4 Y0 atau
Selain dengan menggunakan koordinat, kita juga bisa menentukan bayangan dari titik P dengan titik Q. Perhatikan dengan baik. Ini alternatif kedua ya. Oke, titik P, sini Bu buatkan, ditranslasikan sejauh 1 negatif 2. Maka bayangan dari P atau P aksen adalah, selain cara ini, kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu kita misalkan ini X, ini adalah Y, tadi ini adalah A, yang ini adalah B. Maka P aksen adalah X tambah A. Oke, X tambah A, koma, ini Y tambah B. Maka X min 1 tambah A. A-nya adalah 1, koma, Y adalah 3 tambah B min 2. Maka hasilnya adalah min 1 tambah 1 atau negatif 1 tambah 1, 0. Kemudian 3 tambah negatif 2. Hasilnya adalah 1. Jawabannya, maka P aksen adalah 0,1. Kita lihat di sini tadi. Ini P aksen 0,1. Ini pun juga hasilnya 0,1. Jadi boleh dengan cara seperti ini. Oke, kita lihat contoh yang Q tadi. Oke, perhatikan di sini. Q 3,2 ditranslasikan sejauh 1 negatif 2. Maka Q aksen adalah berarti X, Y, A, B. Nah, X tambah A, Y tambah B. Masih ingat ya, ini adalah untuk X, yang ini adalah Y, yang ini adalah A, ini adalah B. Berarti X-nya adalah 3 tambah A. A-nya 1, Y 2 tambah B-nya negatif 2. Oke? 3 tambah 1, 4. 2 tambah negatif 2, 0. Oke, pas kan? Q 4,0. Q aksen 4,0. Berarti ini juga adalah 4,0. Hasilnya sama. Jadi boleh gunakan cara yang mana aja. Yang penting tidak menyalahi aturan. Ke soal berikutnya, perhatikan di sini. Tentukan translasinya jika diketahui titik dan bayangannya. Kalau tadi kita mencari bayangannya, sekarang kita mencari translasinya. Oke, perhatikan untuk yang A min 2,5 dan A aksen atau bayangan dari A adalah 3,2. Berapakah translasinya? Oke, titik A min 2,5 ditranslasikan sejauh A, B. Maka diperoleh bayangan 3,2. Berapakah translasi ini? Tadi kita udah temukan rumusnya bahwa X tambah A sama dengan X tambah A sama dengan ini hasilnya 3Y tambah B, hasilnya adalah 2. Oke, kita mencari A dan B. X-nya ini adalah X dan ini adalah Y. Nah, kita masukkan X tadi. X-nya adalah min 2. Berarti min 2 tambah A sama dengan 3. Maka A sama dengan 3 negatif 2. Pindah ruas berubah menjadi positif. A-nya adalah 5. Kemudian untuk B, Y adalah 5. 5 tambah B sama dengan 2. Maka B sama dengan 2. 5 pindah ruas berubah menjadi negatif. B adalah 2 kurang 5.
adalah negatif 3. Maka T adalah A, B. Berarti 5, negatif 3. Itu dia untuk jawabannya A. Kita bisa uji ya. Nah, kita A-nya 5, B min 3. Berarti min 2 tambah 5. Utang 2, bayar 5. 3. Kemudian 5 kurang 3. 2. Berarti nilai T kita sudah benar. Oke, lanjut untuk yang B 9,7. Kemudian ditranslasikan atau digeser sejauh A, B. Maka diperolehlah B aksen 8, negatif 3. Berapakah nilai A dan B atau berapakah translasinya? Oke. Jadi di sini 9 langsung aja ya. 9 tambah A sama dengan 8, 7 tambah B sama dengan negatif 3. Maka 9 tambah A sama dengan 8, berarti A sama dengan 8. 9 pindah ruas menjadi min. Berarti 8 kurang 9, 1. Kemudian B 7 tambah B sama dengan min 3. Berarti B sama dengan min 3. Positif 7 pindah berubah menjadi negatif min 10. Oke, maka translasinya adalah 1, negatif 10. Kita ujikan. 8 dikurang 9 negatif 1. Oke. Min 1, min 10. 9 dikurang 1. 8. Kemudian 7 kurang 10. Negatif 3. Jadi benar, nilai translasinya adalah min 1, min 10. Oke, itu adalah jawaban untuk soal yang kedua. Kita lanjut untuk soal yang ketiga. Untuk jawabannya yang ketiga, perhatikan di sini. Titik R aksen. Nah, diketahui bayangannya sekarang. 3,5 adalah hasil translasi titik R oleh T 6,1. Berapakah koordinat titik R? Jadi kita mencari koordinat titik R-nya lagi. Bayangannya dan translasinya diketahui. Oke, berarti di sini R X, Y ditranslasikan min 6,1, maka diperoleh R aksen 3,5. Berapakah nilai X dan Y-nya? Oke, berarti X tambah min 6 sama dengan 3. Kemudian Y tambah 1 sama dengan 5. Kita akan cari X dan Y. Berarti X sama dengan 3 min 6 pindah berubah menjadi positif. Tambah 6. 3 tambah 6, 9. Kemudian Y tambah 1 sama dengan 5. Maka Y sama dengan 5. 1 plus 1 berubah menjadi negatif 1. 5 kurang 1 adalah 4. Maka R adalah 9,4. Kita ujikan ya. Oke. X 9, Y 4. 9 dikurang 6, 3. Kemudian 4, ini dia, Y-nya adalah 4. 4 tambah 1, 5. Berarti benar R adalah 9,4. Oke, itu adalah jawaban soal yang ketiga. Lanjut ke soal yang terakhir. Diketahui titik Q 2,4 ditranslasikan berturut-turut, 2 kali translasi atau 2 kali geser. T1 2,3 dan T2 1,4. Berapakah bayangan terakhir titik tersebut? Oke. Titik Q
2,4 ditranslasikan oleh T1 2,3. Maka Q aksen adalah, berarti masih ingat kan? X tambah A, Y tambah B. Q aksen berarti ini adalah X, yang ini adalah Y, A, B. Maka X2 tambah A 2, Y adalah 4, B adalah min 3 tambah negatif 3. Maka Q aksen adalah 4, 2 tambah 2 4, 4 plus min adalah negatif, plus kali negatif adalah negatif, 4 kurang 3 adalah 1. Q aksen adalah 4,1. Oke, ini baru sekali geser pada titik 2, negatif 3. Kemudian digeser lagi, berarti Q aksen yang ini tadi 4,1 ditranslasikan lagi atau T2 sejauh 1,4. Maka bayangan terakhir titik tersebut adalah Q ini aksen, ini berarti double aksen. X tambah A, Y tambah B. X tadi adalah 4. Nah, X, nah ini adalah Y, ini adalah A, ini adalah B. Berarti X 4 tambah A. A-nya adalah 1, Y adalah 1, tambah B adalah 4. Maka Q double aksen 4 tambah 1, 5, 1 tambah 4, 5. Q double aksen berada pada titik. Itulah materi kita untuk translasi atau pergeseran.